berapa persen pengaruh privilege kaya raya buat orang yang mau kuliah di luar? Cocok nih. Tapi kerjaannya itu emang di public sector. Nah, kebetulan sekarang tuh kan ngambil public policy and management. Cross major ada dua cara. Yang pertama kita semakin menyusut ke bawah. Kalau misalkan orang tua udah ngedukung, pasti ngejalanin S2 atau S1-nya juga udah pasti tenang gitu, udah pasti plong. Buat aku tuh lebih beda cara lebih kritis. Sepakat. Hai, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di video aku. Jadi di sini kita bakal Q&A dan kali ini bukan cuma aku doang. Nah, ada teman-teman aku dari sini yang ada jadi lain. Oke, boleh kenalan dulu kali ya. Dari Mas Panca dulu boleh? Oke. Halo semuanya, salam kenal. Nama saya Panca Tirtayasa. Saat ini ngambil program Master of Public Policy and Management di University of Glasgow. Kebetulan melalui pembiayaan dari Chevening. Beasiswa. Keren. Nama aku Syakila Putri Anissa, biasa dipanggil Tica. Sekarang aku lagi ngambil Bachelor Honors Pharmacology. Kebetulan aku udah tahun ketiga, terus aku self-funded gitu. Orang kaya. Keren. Dan aku Maudine Reflenia Sibuan, biasa dipanggil Molly. Aku sekarang lagi ngambil Masters di University of Glasgow. Kebetulan sama juga, satu jurusan sama Mas Panca, ngambil Public Policy and Management juga. Dan kebetulan self-funded juga. Keren. Nah, terakhir aku mungkin ada teman-teman yang baru kali ini nonton video. Aku Enta Fadela Tapisa, ambil Master Management di University of Glasgow, pembiayaan dari LPDP. Jadi kayak lengkap ya, ada 1, S2, terus ada yang beasiswa, ada yang self-funded. Nah, mungkin langsung aja di pertanyaan dulu ya. Oke, di Glasgow, kalau ngambil jurusan yang beda dari sebelumnya, tipsnya apa aja Kak? Mungkin yang lintas jurusan kali ya. Mas Panca dulu S1-nya apa? Kebetulan sih aku emang linear ya, maksudnya ekonomi. Sebenarnya dibilang linear juga nggak terlalu linear banget, tapi ada hubungannya dengan pekerjaan, Walaupun aku S1-nya itu ekonomi, tapi kerjaannya itu emang di public sector. Nah, kebetulan sekarang tuh kan ngambil public policy and management. Jadi ada kaitannya, ada erat lah kaitannya. Nah, kalau tipsnya buat teman-teman yang pengen kayak cross major, pastiin kalau misalkan dia pakai mekanisme pembiayaan beasiswa, itu kamu harus justifikasinya harus kuat. Nah, jadi emang nanti nyebutin di esainya ataupun pada saat interview, kamu harus bisa menjelaskan justifikasi kamu kenapa kamu pengen cross major. Karena itu akan jadi pertanyaan nih, loh kamu kan S1-nya dulu X, sekarang mau Y, kenapa? Nah, kalau memang alasannya karena pekerjaan saya yang sekarang itu lebih ke Y, it's good. Gitu sih dari aku. Oke. Nah, kan di sini tuh dua ya, berarti public policy sama manajemen ya kalau di Glasgow. Dulu kan yang nyambungnya sama S1 bagian manajemennya sama ekonomi, terus public policy-nya sama pekerjaan. Nah, itu nyusunnya gimana tuh di essay? Nyusun di esai aku ngambil satu fakta itu tentang korupsi. Pada saat itu waktu itu tentang korupsi di Indonesia, di mana peringkat kita itu peringkat ke 120-an deh kalau nggak salah. Pokoknya peringkatnya tuh pada tahun 2019 tuh berdasarkan dari data transparansi organisasi internasional tuh kita jatuh banget di tahun 2019. Nah, itu aku jadiin suatu kondisi yang di mana aku ingin berperan untuk mengatasi korupsi yang terjadi di Indonesia. Dengan cara apa? Salah satu penyebab korupsi itu karena kegagalan dalam pembuatan kebijakan public policy. Sehingga aku pengen berperan aktif meskipun peranku kecil, tapi siapa tahu bisa memberikan sumbangsi berupa ide-ide bagaimana bisa membuat public policy ataupun kebijakan publik yang bisa lebih mengakomodir sehingga minim celah untuk berbuat korupsi gitu sih. Keren banget ya. Berarti ada dua nih. Di pemerintahannya ada, terus di ekonominya juga ada. Nah, kalau mau dulu S1-nya apa? Aku dulu S1-nya administrasi negara. Cuman kebetulan aku kan dulu S1 di UGM kan. Di UGM tuh emang udah kebetulan dia berubah nama jadi manajemen kebijakan publik. Jadi sangat amat linear dari S1-ku. Tuh. Jadi emang udah sejalan ya? Iya benar, emang aku sangat amat interested sih belajar public policy and management karena emang aku maunya kerja di intergovernmental office gitu kayak ASEAN Sekretariat dan research center kayak Habibie Center dan segala macamnya. Keren. Keren ya, berarti emang udah dari S1-nya agak-agak linear kayak gitu. Nah, kalau aku kan dari HI nih. Dari HI politik,
terus masuk ke manajemen yang mana itu fakultasnya ekonomi, itu emang agak berat, benar. Nah kayaknya Mas Panca kan tipikalnya dia langsung mengerucut tuh. Setahu aku ya, kalau kita mau mau cross major, ada dua cara. Yang pertama kita semakin menyusut ke bawah ke kasus, atau kita tuh semakin melebar. Nah pas aku apply, aku tuh semakin melebar. Karena aku kan di HI emang belajar politik, tapi ada ekonominya juga, ekonomi pembangunan gitu. Nah aku lebih memperluaskan, di mana aku juga mempelajari perekonomian negara yang berpengaruh juga ke MNC. Jadi makanya aku juga apply manajemen kayak gitu. Jadi emang benar kata Mas Panca tuh, harus dikuatin alasannya kenapa. Jadi biar pas wawancara LPDP ataupun apply motivation letternya itu tuh bisa diterima sama kampus. Oke, yang kedua, berapa persen pengaruh privilege kaya raya buat orang yang mau kuliah di luar? Cocok nih. Dua orang. Aduh. Kayaknya kalau masalah privilege itu gimana ya, Ca? Kayak untung-untungan ya. Iya. Maksudnya kayak ya kita bersyukur banget sih udah bisa sampai tahap di sini. Maksudnya kayak nggak semua orang bisa dapet kesempatan kayak gini. Jadi gimana ya? Kayak aku juga bingung sih sebenarnya kayak untuk presentasinya kayaknya tergantung balik lagi ke kalian deh. Kalau kayak gitu tuh kayak kalau misalkan dari aku, karena orang tua aku tuh udah ngedukung banget dan emang mereka tuh pengen banget gitu loh anaknya nih S2, karena kan kebetulan aku anak pertama kan, jadi kayak sangat-sangat bergantung banget sama aku. Jadi kayak mereka sangat mendukung, jadi kayak aku juga ya kalau misalkan orang tua udah ngedukung pasti ngejalanin S2 atau S1-nya juga udah pasti tenang gitu, udah pasti plong. Tinggal kitanya aja nih di sini yang belajarnya tolong lebih benar ya. Jadi hemat-hemat ya. Ya benar. Jadi belum tentu nih kita emang self funded juga jor-joran tuh nggak gitu gitu loh. Gitu sih. Oke. Kalau Ica gimana? Sama sih kayak Mbak Molly ya. Apalagi kan 3-4 tahun di sini. Jadi kayaknya juga belajar ngatur keuangan juga loh. Maksudnya kan kita self funded juga lebih tahu diri kayak nih bayarin ortu nih harus bener. Pokoknya gimana pun berarti udah dikasih kepercayaan besar, tanggung jawab juga besar gitu, jadi harus dimanfaatkan sebaik-baik mungkin gitu. Oke, berarti ini bukan dari ininya ya, kayak enggaknya, yang penting bagaimana kuatnya motivation letter sama berkas-berkas kita. Soalnya kan mereka juga ngasih LOE itu kan bukan dari background, soalnya mau kamu beasiswa maupun biaya sendiri kamu tetap membayar ke kampus. Jadi Benar. sama aja. Karena kita juga nggak ditanya sih tentang background. Iya. Nggak ditanya tentang background sama sekali. Nggak. Dan mungkin juga walaupun kita kaya apapun tapi nggak sanggup memenuhi persyaratan yang betul, disyaratkan oleh betul. pihak kampus juga percuma gitu. Betul. Dan kalaupun misal kita daftar dan belum punya beasiswa, biasanya tuh akan diarahin kan Iya, untuk dapat karena beasiswa. aku punya pengalaman, aku daftar juga di salah satu kampus di Inggris, kalau kalian tahu LSI, itu aku ditolak. Jadi kayak mereka emang nggak melihat dari materi sih menurutku. Kalau emang kamu nggak qualified ya mereka nggak akan terima itu gitu loh. Itu sih. Mungkin itu jadi supporting system kita ya, tapi itu bukan membuat kita semata-mata langsung diterima atau mungkin langsung sukses ke depannya. Jadi mau ada duit nggak ada duit tergantung kitanya seperti apa. Nah, kayaknya buat Mas Panca nih, kalau chevening, apakah ada garansi untuk keluarga juga? Gimana? Ada garansi nggak buat keluarga? Mungkin kayak bawa keluarga gitu? Oh ya, kalau chevening itu jadi nggak ditanggung ya kalau bawa keluarga. Jadi memang benar-benar kalau misalkan teman-teman nanti yang lolos chevening, amin, itu pengen bawa keluarga, ya beasiswanya ataupun stipendnya itu emang cuma untuk individu yang dapetin beasiswa aja. Jadi mau nggak mau ya harus bisa membagi keuangan nih, maksudnya membagi alokasi untuk, karena kalau misalnya bawa keluarga kan berarti pengeluaran akan jauh lebih banyak lagi ya gitu. Jadi ya chevening tidak mengakomodir teman-teman untuk bawa keluarga seperti itu. Oke, lanjut ya, pertanyaan keempat Kak, gimana caranya untuk meyakinkan bahwa kuliah di luar negeri itu se-worth it itu? And tricks to pass-nya gimana? Coba dari S1 dulu. S1 dulu nih, worth it nggak sih di